Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, saya sangat senang dan bersemangat untuk memaparkan presentasi saya kali ini karena pembahasannya yang sangat menarik dan juga sangat penting. Eh, yang bertemakan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Kenapa saya bilang ini sangat penting? Karena bagi seorang ASN memang diharapkan untuk mengetahui isu apa saja yang beredar di masyarakat sehingga sedikit banyaknya bisa untuk membantu dalam pemecahan isu dan masalah yang ada di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Yulia Dwi Astuti, jabatan Bidan Terampil Unit Kerja Puskesmas Tanjung Selayar Angkatan 15 Kelompok 4 NDH 35. Dan saya adalah peserta CPNS Pemerintah Kabupaten Kota Baru tahun 2025. Untuk presentasi saya kali ini ada beberapa sub-materi yang akan saya bahas. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi, identifikasi 5 isu, tapisan isu dengan APKL, analisis isu dengan USG, analisis masalah dengan pohon masalah, serta yang terakhir alternatif pemecahan masalah. Untuk jabatan Bidan Terampil, ada 30 butir uraian tugas Bidan Terampil menurut Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019. Bisa dilihat apa saja 30 butir yang ada di Permenpan RB. Untuk yang akan saya sampaikan atau yang akan saya angkat ada 5 tupoksi yang ada di wilayah pemerintah Puskesmas Tanjung Selayar, wilayah kerja ya. Untuk wilayah kerja saya, tepatnya di Puskesmas Tanjung Selayar, untuk isu-isu yang banyak atau masih ada beredar di sana, yaitu yang pertama di tupoksi yang nomor 7, yaitu memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis. Yang kedua, memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu keluarga sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, melakukan fasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. Keempat, melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir normal. Yang kelima, memberikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Untuk beberapa masalah yang saya sebutkan tadi, yang pertama ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang screening hipotiroid kongenital. Yang kedua, masih banyak ternyata orang tua yang kurang peduli tentang kesehatan anak. Yang ketiga, rendahnya minat masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, sehingga masih banyak beberapa ibu hamil, terutama yang akan melahirkan, lebih memilih untuk melahirkan di rumah bersama dukun. Yang ketiga, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kelebihan dari IMD. Yang keempat, kunjungan K1 pada ibu hamil yang masih rendah. Ternyata memang di Puskesmas Tanjung Selayar memang masih banyak ibu hamil yang baru memeriksakan kehamilannya itu memasuki trimester kedua, bahkan ada yang trimester ketiga. Ini tapisan isu dengan APKL yang sudah saya buat. Yang paling banyak atau yang paling tertinggi itu yang pertama ada di kurangnya pengetahuan masyarakat tentang screening hipotiroid kongenital. Karena memang untuk di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Selayar, untuk pemeriksaan SHK memang baru berjalan dan juga masih masyarakat banyak yang masih kurang berkenan untuk anaknya diperiksa. Yang kedua, masih banyak orang tua yang kurang peduli tentang kesehatan anak. Kenapa bisa banyak yang kurang peduli? Karena memang beberapa kali saya
menjaga di ruang MTBS atau di klaster 2 anak, memang banyak orang tua yang dikarenakan hamil lebih muda atau menikah lebih muda, jadi pengetahuan tentang pentingnya kesehatan anak bahkan dirinya sendiri itu masih kurang. Yang ketiga, ada rendahnya minat masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Yang keempat, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kelebihan dari IMD. Yang kelima, kunjungan K1 pada ibu hamil yang masih rendah. Analisis isu dengan USG. Menurut saya yang paling tinggi di tempat wilayah kerja Puskesmas Tanjung Selayar ada 3 yang saya paparkan di sini. Kurang lebihnya sama dengan yang APKL. Yang pertama, ada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang screening hipotiroid congenital. Yang kedua, masih banyak orang tua yang kurang peduli tentang kesehatan anak. Yang ketiga, rendahnya minat masyarakat untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Isu yang terpilih menurut saya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang screening hipotiroid congenital. Karena sebenarnya pemeriksaan tersebut itu sangat penting untuk bayi baru lahir. Karena tidak semua bayi baru lahir itu terlihat apakah dia mempunyai kelainan kongenital atau tidak. Tupoksi yang relevan dengan isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir normal. Analisis masalah dengan pohon masalah yang sudah saya buat. Pokok yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang screening hipotiroid congenital atau SHK yang berdasarkan dengan tupoksi saya yaitu belum optimalnya melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir. Untuk mennya, kurangnya pelatihan SHK untuk bidan. Karena memang untuk pelatihan SHK itu sendiri cuman ada di via Zoom dan jadi cuman bisa melihat dari video yang ada di media sosial. Untuk pembelajarannya lebih lanjut itu memang kurang. Terus ada metode yaitu edukasi yang belum terstandar. Yang ketiga ada material, terbatasnya media edukasi tentang SHK. Jadi untuk di wilayah kerja saya memang sangat kurang untuk dari teman-teman kita memaparkan pentingnya SHK itu dan apa itu SHK. Jadi masyarakatnya di sana masih kurang tahu atau belum mengerti dan kurang pengetahuannya tentang apa itu SHK. Ada yaitu masih kurangnya promosi dalam media sosial dalam berbagi informasi. Alternatif pemecahan masalah menurut saya untuk masalah utamanya yaitu kurangnya pengetahuan tentang screening hipotiroid congenital atau SHK. Akar masalahnya kurangnya pelatihan SHK untuk bidan. Jadi alternatif pemecahan masalahnya yaitu mengusulkan pelatihan SHK kepada pimpinan puskesmas untuk diteruskan kepada kepala dinas kesehatan bagi tenaga kesehatan terutama bidan. Yang kedua, akar masalah edukasi yang belum terstandar. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu membuat SOP tentang alur edukasi antenatal dan postnatal. Untuk akar masalah yang ketiga, terbatasnya media edukasi tentang SHK. Jadi, menurut saya alternatif pemecahan masalahnya yaitu berkolaborasi dengan tenaga Promkes atau promosi kesehatan dalam penyediaan sarana atau media, brosur atau poster. Akar masalah yang keempat yaitu masih kurangnya pemanfaatan media sosial bagi media informasi dan edukasi. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu bekerja sama dengan tim Promkes dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat berkaitan dengan SHK. Sekian pemaparan presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.